Makan apa? Makan soto. Makan soto daging. Gue gak mau showroom lama-lama ya guys, gue lagi sakit tenggorokan. Jangan showroom pinggir jurang lagi dong. Ngeri nih gue. Beli mana nggak tahu, mamaku yang beli. Oh iya, gue mau cerita itu ya, yang di sekolah ya, yang ngajak kenalan. Dulu gue minum obat dulu. Layout kamar baru enggak, woi. Bitrate-nya berapa ini? Bitrate-nya udah tinggi lah. Ini bitrate-nya 6.000. Main game nggak? Main game hari ini. Gue mau cerita. Mau cerita waktu gue ke sekolah lama gue. Ntar. Jadi, ntar. Duh, lagunya. Jadi, waktu itu gue kan ke sekolah lama gue kan. Karena jadi teman gue itu lomba basket. Temen aku ini masih SMA, jadi kita tuh kenalnya karena waktu itu turni cewek Valorant, kita setim, terus kenalan, ngobrol, ternyata dia sekolahnya di sekolah yang sama sama gue, karena sekolah dia tuh yang
yang cabang di Jakarta, kalau gue yang di BSD kan. Terus sekolah lama gue tuh emang lagi ngadain turnamen gitu. Terus sekolah dia diundang karena ya sekolahnya masih sama gitu. Terus cuman dia cabang yang lain aja. Habis itu dia tanya mau nonton gak gitu. Terus karena gue kangen banget sama sekolah lama. Gue kayak mau lihat aja gitu kayak dalamnya tuh sekarang gimana sih gitu. Kayak ini tanah yang gue pijaki 7 tahun yang lalu gitu. Terus ya udah, gue datang kan. Gue agak agak culture shock sih sebenarnya. Kayak pertamanya tuh pertama tuh sekarang tuh apa namanya? eh gue kaget pas pertama gue datang. Di gerbangnya tuh ada dua dua anak kayak yang jagain tiketing gitu. Terus pas gue datang, gue baru di depan gerbangnya, dia nyenggol-nyenggol temennya gitu, kayak eh dia kayak dia ngeliatin gue, terus kayak siapa tuh cakep banget. Terus gue jadi nggak enak ya, kayak kenapa ya lu ngomongin orang di depan orang gitu kan. Jadi gue nggak tahu gue harus ber bereaksi apa gitu. Apakah gue nggak jadi masuk gitu, apakah gue harus diem. Maksudnya kayak gue kaget, anak zaman sekarang kenapa frontal banget gitu, kenapa dia ngomongnya langsung di depan muka gue. Ya udah, tapi kayak gue pura-pura gila aja gitu kan. Gue masuk, ngecek tas, tunjukin tiket. Ya udah, gue masuk tuh. Gue duduk di kantin. Gue duduk di kantin. Kantin tempat gue dulu makan. Sekarang udah keren woi. Kayak dulu meja bangkunya kayu waktu zaman gue. Sekarang tuh udah diganti. Jadi kayak lu tau kan kantin-kantin luar negeri yang kayak bench sama meja gitu. Kayak keren banget dah. Habis tuh gue duduk aja gitu, gue sendirian. Karena gue sendirian dan temen gue emang lagi tanding, jadi ya gue liatin dong. Gue duduk sendirian, tiba-tiba ada cowok sama cewek, dua orang nyamperin gue. Tapi yang ceweknya abis itu duduk, cowoknya nyamperin gue. Dia kayak nanya, kakak kesini ada apa ya gitu. Terus gue terus gue dalam hati tuh kayak, aduh kenapa nih, mau diusir kah gue. Mungkin gue salah kostum kali ya, karena yang lain pakai seragam, gue kan pakai baju bebas kan, pakai celana jeans sama pakai kaos gitu. Terus gue kayak, aduh kenapa nih, mau disuruh keluar kah gue gitu. Terus gue bilang, iya aku lagi nonton temen aku lomba gitu. Habis itu eh dia dia ngajak kenalan gitu, kayak iya namanya siapa, Jesslyn gitu. Terus udah, daripada diam kan gue tanya ada apa ya gitu. Dia bilang oh enggak, aku ngajak kenalan aja gitu. Terus dia langsung kayak gini, kayak kakaknya belum punya cowok kan. Terus gue kayak apa ini gue panik dong, karena kayak apa gitu, kenapa nih gitu. Gue bingung kan. Terus gue belum sempat jawab, dia tiba-tiba boleh bagi IG-nya nggak. Terus ya udah, gue dia kasih HP-nya, ketik nih coba gitu. Ya udah gue ketik aja JKT Jesslyn. Terus pas dia lihat, oh kakaknya member JKT gitu. Oh my god, kakaknya artis ya, kayak basa-basi gitu. Terus gue kayak, iya. Terus dia nawarin gitu kayak, mau bikin TikTok nggak kak, boleh nggak kak gitu. Dia tuh kayaknya panitia, terus dia kira gue nggak tahu deh, orang random gitu kali yang lagi berkunjung ke sekolah gitu. Habis itu gue bilang, maaf ya, aku nggak boleh deh gitu. Habis itu udah bilang, oh ya udah makasih ya kak, udah gitu. Dia pergi daripada gue disamperin lagi. Gue akhirnya ke lapangan. Kayak gue kaget banget gitu, kayak bisa-bisanya ada orang ngajak kenalan tiba-tiba nanya belum punya cowok kan, kayak bruh,
kayak kenalan tuh lu nanya nama gitu, nanya kelas, setahu gua ya kayak P maksud gitu. Gue bingung aja gitu. Apa dia begitu? Agak lain. Gue soalnya nggak pernah kayak diajak kenalan, kayak ya udah ditanya ya namanya siapa gitu, tapi yang langsung ditanya kayak kayak gitu gue agak agak lain ya, nggak pernah gue sih. Ini pengalaman baru ini. Lagi der kali, bisa jadi sih lagi der. Cuman abis itu dia beneran DM gue di IG, dan kan gue nggak tahu ini yang DM gue tuh fans yang lagi bercanda atau beneran orang itu gitu. Daripada gue salah jawab, ya udah gue nggak balas. Jadi kalau kamu beneran yang DM aku, ya maaf banget ya, kayak aku nggak bisa sembarangan balas DM orang. Tapi gue kaget sih. Habis itu gue ketemu guru sejarah gue di situ, dia nggak ngenalin gue. Gue sedih banget. Kayak gue samperin guru sejarah gue kan, terus gue kayak, ah iya mister gitu. Terus dia kayak, ah iya bu, ada apa bu? Gue dipanggil bu sama guru gue. Terus gue sedih, ini Jesslyn sir gitu. Terus kayak, oh Jesslyn gitu. Gitu deh. gue gu- Guru gue tiap mengenali gue, apakah gue sudah benar-benar berubah, kayak gue glow up kah? Gue glow up kah? Tapi emang glow up sih. Dulu gue nggak ngerti makeup sama sekali. Kayak gue ngerti sih kalau dia nggak kenalin gue, emang dulu gue burik. Terus gue ngeliatin kantin lama gue tuh kayak, my god, gue nggak percaya ini lantai yang sama yang pernah gue injak tahun 2016 2017 tuh. Kayak apakah bangunan ini sudah berdiri pada tahun itu? Karena jujur bangunannya masih terlihat baru gitu. Kayak good job, yayasan gue keren banget. Kayak itu bangunan udah dari, emang baru dibangun sih waktu. Jadi gue tuh angkatan pertama yang pakai gedung itu gitu. Itu benar-benar gedung baru waktu zaman gue. Tapi sampai sekarang tuh masih terlihat baru gitu. Gue kayak wow, masih sama bagusnya. Keren sih, keren banget. Terus gue pas lihat liftnya, gue kayak, woi, ini lift yang tiap hari gue liatin kalau gue mau naik, misalnya mau ke kelas TIK atau mau ke perpustakaan gitu. Kayak sekarang gue juga lihat lift sih tiap hari, tapi liftnya FX. Kalau dulu lift sekolah, gue tuh kayak nggak pernah mikir gitu loh dulu. Aduh, nanti kalau gue udah nggak sekolah di sini, apakah gue akan merindukan naik lift ini gitu. Kayak setahu gue sekolah tuh beberapa ada yang ada liftnya deh. Maksudnya kayak ya emang nggak di semua tempat, tapi kayak nggak jarang juga gitu. Maksudnya banyak juga sekolah yang ada liftnya, gak sih? Sekolah gue tuh ada 3 lantai. Sekolah gue tuh ada 3 lantai. Tapi ada basementnya. Basementnya tuh kayak tempat daur ulang air.
Terus ada rooftopnya tuh kayak ada. Jadi kita tuh sebenarnya punya kurikulum ini kayak eco lifestyle gitu, kayak ada pelajarannya. Apa ya namanya ya dulu? Pokoknya kita belajar kayak bangkit listrik tenaga tenaga apa tuh ya? Yang pakai kincir, terus yang pakai sunroof. Bukan sunroof, apaan sih? Aduh, gue udah nggak inget deh. Solar, solar. Ya, yang ada yang di gentengnya tuh ada kayak ya itunya lah. Gue udah nggak inget. Tapi dulu ada pelajarannya kayak tiap hari Jumat tuh gue inget banget kita antara belajar gue paling inget tuh kita disuruh menanam tanaman hidroponik. Terus kita suruh nyatet kayak jadi kan tuh ada mesin-mesinnya gitu kan. Kayak kita harus ngitung, tapi gue nggak tahu apa yang dihitung gitu, kayak gue nggak ngerti. Ya makanya gue udah nggak inget karena gue nggak benar-benar belajar waktu itu. Tenaga surya ya ada yang tenaga surya, ada yang tenaga angin. Karena seingat gue kita juga pernah belajar waktu itu tuh jam terakhir tuh kita ke kayak ke atap gitu dan ngeliat kincirnya itu. Terus kita catet-catet, gue nggak ingat apa yang dicatat. Bagian dari IPA enggak, ada pelajarannya sendiri. Pelajarannya namanya IEP. I enggak, pelajarannya namanya nggak tahu, gue udah ingat. IEP tuh program Inggrisnya gitu. IEP tuh English programnya sekolah gue. Kalau itu beda lagi. Gue ingatnya dulu gue ingetnya dulu project terakhir English program sekolah gue tuh disuruh research research tentang kasus gitu, terserah mau kasus apa aja, bebas kita milih topik yang kita suka, habis itu kita presentasiin, tapi kita breakdown sendiri gitu kayak eh 5W1H-nya kayak why, what, when, where, how. Terus ntar kita presentasiin. Kayak skripsi ya, kayak skripsi. Terus gue inget banget dulu gue punya guru Inggris. Dia native gitu, dia orang Amerika. Dia baik banget, dia kalau kelas suka bawain snack. Jadi kita kalau kelas dia tuh kadang dia bawain donat, kadang dia bawain permen. Terus kayak aktivitasnya tuh seru banget, kayak suruh gambar, terus suruh nempel-nempel, kayak kita jadi nggak bosen gitu, jadi kita jadi pengen belajar gitu. Itu sih yang bikin gue kayak nyaman ngomong Inggris, karena dia bikin gue nyaman ngomong Inggris gitu, kayak kan kan dia bukan orang sini kan, jadi kalau ngobrol sama dia tuh mau nggak mau pakai bahasa Inggris. SPP. Masa gue sebut di sini SPP-nya? Dan she succeeded in her job, ya, ya sih. Gue juga, ya kemana ya dia sekarang ya? I was wondering, kayak gue masih punya kontaknya sih. Tapi gue dulu agak agak sedih sih masuk sekolah, karena sekolah gue tuh kan dia bukan sekolah negeri kan. Jadi gue tuh dulu ngejarnya kan SNM kan, SNMPTN sama SBM. Gue tuh pengennya direkomendasiin dari sekolah. Kalau kalau SNM kan pakai nilai rapot kan. Tapi sekolah gue tuh ngasih fasilitasnya ini bukan ke sekolah negeri, kayak kalau sekolah negeri kan nilai rapot tinggal dikumpulin buat daftar SNMPTN kan. Kalau sekolah gue tuh nggak bisa. Tapi dia tuh koneksinya ke univ luar. Jadi teman-teman gue tuh yang mau kuliah di luar negeri itu nggak usah tes-tesan lagi, kayak
Gue pakai nilai dari sekolah gue tuh bisa, karena nilainya di convert langsung. Terus bener-bener sekolah gue tuh sebenarnya buat orang yang mau kuliah keluar sih, karena dibantu banget gitu, bener-bener kayak one on one sama guru BK-nya gitu. Tinggal daftar, enak banget. Tapi dulu gue ngejarnya negeri. Jadi gue yang susah sendiri. Sekolah gue dulu ada ikannya, gue inget banget. Dulu kita punya kolam ikan, punya kolam ayam. Terus dia ada kebun-kebun gitu, kayak banyak tanamannya. Jadi kalau kita mau praktikum biologi, enggak, bukan biologi. Iya benar ya, biologi ya. Kita mau ini nih, ngambil sampel daun nih. Tinggal ke bawah, metik. Enggak, bukan kolam ayam guys, kolam ikan. Terus sebelahnya kandang ayam. Terus di kantinnya ada sushi salmon skin, sumpah itu enak banget. Gue udah nggak bisa nemuin lagi sushi yang dijual di sekolah gue di tempat lain. Kayak cuman dijual di sekolah gue gitu. Gue kangen sih tapi makan sushi di sekolah. Gue kalau istirahat tuh jajanannya biasanya sushi. Tapi ada juga kantin yang kayak jualan prasmanan gitu, jualan ayam yang nasinya bebas ambil tuh ada. Terus ada catering juga kalau lu males mikir mau jajan apa, lu bisa daftar catering. Nanti tiap hari tuh kayak ya lu dibagiin makanan, udah 4 sehat 5 sempurna banget lah pokoknya. Ada yang namanya busri nggak ada. Sekolah apa? Emang banyak tau sekolah yang ada. Bukan internasional. Sekolah aku tuh dulu nasional plus, tapi nasional plus tuh udah ditiadakan sama pemerintah. Jadi jatuhnya tetap nasional, bukan internasional. Pilih SPP-nya enggak. Enggak ada cilung. Jualan risol mayo nggak ada. Sekolahnya sekolah Kristen, udah itu aja cluenya. Sekolahnya ada warnet nggak? Enggak. Dulu gue inget banget kalau pelajaran TIK, gue nonton Dota di lab komputer. Karena dulu tuh gue kalau pelajaran TIK tuh gue suka selesai duluan gitu kan. Terus kayak nggak ada kerjaan. Ya udah gue buka itu, gue nonton Dota. Gue juga inget, jadi tiap hari Rabu itu ada ibadah. Nah, gue tuh dulu pernah, karena gue bosen. Pas lagi jam ibadah, gue sama temen gue izin ke toilet. Tapi di teman gue tuh bilang, bosan gitu. Ya udah dia ke kelas, dia ambil laptopnya. Jadi di toilet sekolah gue tuh ada toilet, ruang ganti baju. Nah, ruang ganti baju tuh kan kayak ya kering lah. Toiletnya kan toilet kering.
Ya udah gue duduk di ruang ganti baju, gue nonton Netflix sama dia. Nggak balik lagi, nggak balik lagi. Gurunya nyariin, dapet SP gue. Cuman ya gitu doang, bandelnya ya gitu-gitu doang. Guru bahasa Inggrismu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa native. Guru bahasa Inggrisku ada dua, satu orang US, satu orang Filipin. Pernah tidur pas upacara? Enggak, tapi gue pernah telat datang upacara, gue disuruh hormat bendera. Spill uang jajan dulu tuh sempet mak gue tuh males, kayak dia nggak mau ribet gitu, jadi dia daftarin gue catering aja, tapi kan gue tetap mau jajan ya, jadi kayak gue tetap minta mau bawa duit. Pernah pura-pura pingsan pas pacaran? Enggak. Target kampus dulu, ya target kampus semua orang lah, standar. Gue dulu mau masuk UI. Lebih menyenangkan SMP atau SMA? Sama sih, seru dua-duanya. Ekskul apa dulu? Basket. Dulu hidup gue kayak Wattpad banget dah. Kayak gue anak basket kan, kayak gue dulu naksirnya sama cowok ekskul fotografi. Terus kan kalau dia ekskul tuh kan gue di lapangan kan. Nah, anak fotografi tuh kayak disuruh selalu bawa kamera gitu. Terus kayak suka moto-motoin ya, disuruh foto lah, objeknya bebas terserah pokoknya di sekitar sekolah. Terus kayak terus tahu nggak nih, gue kaget banget. Jadi cowok yang gue suka waktu itu ternyata ternyata selama ini dia satu kampus sama gue, tapi kita nggak pernah satu kelas gitu, kayak tapi nggak pernah ketemu di kampus. Dan waktu gue baru tahu waktu wisuda kemarin, waktu wisuda kan apa, angkatan apa sih, wisudawan berprestasi atau apa gitu, nama dia disebut. Terus gue kayak lah ini dia. Terus gue kayak kok gue nggak tahu gitu, kok gue nggak tahu nih selama ini gitu. Soalnya kan ya gue tahu universitas gue gede gitu, cuman segede-gedenya tuh pasti pernah ketemu nggak sih, kayak minimal sekali gitu. Ini gue nggak pernah lihat dia sama sekali, nggak pernah lihat di kampus. Beda prodi, sama IT. Makanya gue kayak loh dia kenalin lu nggak tahu deh. Gue kan udah nggak ngomong lagi ya sama dia ya. Kayak pas nama gue disebut tuh gue kayak berandai, dia nyadar nggak sih gue lulus bareng dia gitu. Dia nyadar nggak ya waktu nama gue disebut, dia masih kenalin nggak ya. Dia lihat gue nyeker dong, iya kali ya, ih malu banget gue. Udah deh, gue nggak mau nginget-nginget wisuda gue deh, malu banget.
Udah, udah kayak nggak ada harga dirinya, wisuda nyeker. Gue nggak jarang masuk kuliah sih, cuman gue pulang duluan iya. Kan dulu kan teater tuh masih tiap hari kan, kecuali hari Senin. Nah, pajamanya akademi tuh lumayan sering. Jadi kalau ada pajama kan gue harus izin pulang duluan. Gue tuh dulu awal-awal masuk kuliah tuh nggak punya temen gitu, kayak sendiri gitu, kemana-mana sendiri. Nah, semester 2 tuh gue belajar, ternyata gue selama ini sendirian karena gue nongkrongnya di kafe kopi yang mahal itu, yang nggak ada yang mau masuk ke situ kecuali gue gitu kan. Mereka anak-anak kampus gue tuh biasanya nongkrongnya yang kayak kayak di kantinnya gitu, beli ayam goreng. Ya pantes aja gue lihat nih kok nggak ada yang sekolah sama gue gitu kan, anak-anak kelas gue tuh kemana gitu. Bukan sultan sih guys, lebih ke kayak ngadem aja nggak sih, kayak adem soalnya. Soalnya kalau di kantin tuh kan gak ada AC-nya kan, kayak panas gitu. Kalau di tempat kopi itu ada AC-nya. Gue lebih ke ngadem sih, cuma kalau gue masuk doang duduk kan agak malu ya, kayak takut diusir aja gitu. Jadi ya gue beli. Sebenarnya gue nggak suka kopi, tapi gue pengen ngadem. Nah, terus gak ada temen, iya makanya abis tuh ya udah akhirnya gue bersosialisasi kan. Oh ternyata kalian tuh nongkrongnya tuh di ini, di perpustakaan ya gitu. Ternyata adem juga di perpustakaan gitu. Jadi kadang kita beli minum, duduk di perpus, ngadem ngobrol, main werewolf, main tebak-tebakan. Di kelas gimana? Gue sekelas sama temen gue tuh cuman semester 1 semester 2. Sisanya gue gak pernah sekelas lagi. Gue inget banget semester 2 matematika diskrit itu gue sekelas sama semua bestie gue. Itu seru banget sih. Terus pernah diajakin cabut yuk ke warnet. Sekali doang, dan tetap absen. Gue tetap datang ke kampus, cuman eh bagian waktunya gue ke warnet. Matkul aku semester awal tuh paketan. Habis itu kita ambil sendiri. Dulu tuh sebenarnya aku tuh kayak kayak gak tau ya, gue kayak orang yang mau fokus pendidikan banget sebenarnya karena dari dulu emang keluarga gue kayak gitu. Gue inget banget dulu waktu masih kecil, gue pernah iseng nanya bapak gue, aku boleh nggak jadi artis gitu. Bapak gue nggak mau banget gue jadi artis. Dia 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 bilang kayak enggak boleh, nggak ada gitu kan. Terus gue tanya emangnya kenapa gitu, katanya jadi menurut menurut bapak gue katanya artis itu kebanyakan pergaulannya nggak bagus menurut dia ya. Gue nggak tahu yang dia lihat tuh artis mana, cuman menurut dia kayak gitu dan dia nggak mau aja. Kayak
Dia bilang kayak udah mending lu sekolah tinggi-tinggi. Ja. Dia nggak mau. Tadinya masuk JKT juga dia tuh awalnya kayak agak udahlah ngapain sih kuliah aja gitu. Cuman karena gue daftar terus terus keterima, dia kayak oh ternyata JKT tuh bagus ya gitu. Maksudnya ngajarin disiplin, ngajarin, maksudnya dia bisa lihat gitu perubahan baik di diri gue yang kayak jadi tanggung jawab, jadi apa ya, bisa ngatur diri sendiri gitu. Kan biasanya gue bangun tidur suka-suka gue, kayak bangun tidur jam 4 sore ya bangun jam 4 sore gitu. Dan sekarang gue bisa ngatur waktu sendiri, kayak tidur jam segini, bangun jam segini, latihan. Kayak dia lihat gue jadi lebih tanggung jawab gitu, dan akhirnya dia kayak ya udah dia biarin gue gitu. Dia biarin akhirnya. Terus lagian pada akhirnya tuh sebenarnya mau pergaulannya kayak gimana juga kalau lu punya pendirian nggak akan terpengaruh sih menurut gue ya. Kayak mau orang jungkir balik, kalau lu nggak kayak gitu dan lu nggak suka, kayak ya udah orang jungkir balik sendiri, biarin gitu. Ya intinya kan yang penting lu punya pendirian gitu. Terus kayak orang tua gue ngajarin gue ya udah, nggak usah khawatir gitu. Lagian selama membawa hal positif ya udah, akhirnya dia kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi dia nggak pernah komen apa-apa sih, nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Dia cuman mesenin kayak kamu masuk JKT baik-baik, keluarnya juga baik-baik nanti. Udah dia cuma bilang gitu loh, nggak pernah komen yang kayak apa gitu. Dia juga kayak nggak mau tahu deh. Dia juga nggak mau tahu gitu gue nggak, pekerjaan gue. Masih minta jajan nggak jujur. Kadang kayak gue orangnya boros banget ya. Kadang gue masih suka minta sih. Kadang gue masih suka minta sih. Tapi kalau minta nggak enak ya memang. Cuman kalau memang benar-benar kepepet banget, yang kayak udah nggak bisa banget nih, gue udah nggak ada duit banget, ya gue masih minta. Gaji jaga itu kurang, parah nggak sih, gue nggak mau ngomongin gaji nggak nggak mau ngomongin gaji gue tuh sebel tau kalau dibilang kayak eh kalau dibilang iya masuk, eh kamu masuk JKT kan cuman cari duit doang gitu, kayak buat bayar uang kuliah, buat divisinya, kayak mah cukup. hmm. Kebanyakan top up bener sih. Kayak lu tuh harus tahu banyak banget yang gue korbanin sebagai member JKT. Kalau cuman hanya karena motivasi gue uang, kayak gue ngorbanin pendidikan gue, which is itu menurut gue nomor satu di hidup gue gitu. Gue harusnya bisa kumlot, tapi gue nggak bisa kumlot karena gue harus ngulang satu matkul, karena absen gue jebol. Karena apa? Karena gue latihan. Maksudnya kalau itu bukan dedikasi, kayak gue nggak ngerti lagi deh itu apa menurut lo gitu. Kayak kalau bukan karena gue suka, karena gue cinta banget nih sama JKT48 kita tersayang gitu kan, kayak gue tuh dari awal sebelum mulai kuliah aja gue tuh udah bikin mental note, tau gak lu, kalau nggak kumlot lu nggak usah lulus gitu. Tapi ternyata takdir berkata lain. Oke, nggak apa-apa, yang penting gue perform waktu itu konser Surabaya bagus, lancar. Lancar memang, tapi ada yang gue korbanin gitu, dan itu tidak mudah gitu. Itu gelar gue yang harusnya gue bisa kumlot, gue nggak bisa karena gue harus ngulang. Enggak, itu aku ngulangnya itu waktu konser Surabaya. Enif keberapa tuh ya? 8 kalau nggak salah.
Life is a choice, memang. Tapi gue sadar, jadi member tuh tanggung jawab. Kayak udah deh, udah kayak jangan jangan ngomongin uang sama gue. Kayak dengan gelar gue udah ditawarin kerjaan sono sini, tapi gue punya komitmen jadi member JKT, jadi stop. Jangan ngomongin duit. Jangan nangis, enggak, gue nggak nangis, cuman kayak ketahuilah member-member JKT itu kalau udah di JKT itu pasti dedikasi. Kalau bisa tidur di teater, tidur di teater kita. S2. Pengen sih S2, cuman gue kayak masih bingung gitu. Gue pengen S2 apa? Gue tuh bingung mikir jurusannya. Ah, ditawarin kerjaan sama siapa tuh kira-kira? Jadi gini pemirsa, saya tuh punya gelar sarjana komputer. Nah, waktu itu sebelum gue wisuda aja, gue kayak udah di email gitu sama adalah adalah salah satu bank besar di Indo kayak kita lagi buka lowongan nih. Kamu kalau berminat kirim CV ke sini. JKT worth it gak sih sejauh ini? Kalau nggak worth it ngapain gue lanjutin? Kayak maksudnya semua orang pasti punya punya alasan sendiri gitu kenapa bertahan di JKT. Dan pasti alasannya tuh lebih besar daripada cuman sekedar alasan materi. Karena jadi idol tuh kalau lu nggak dari hati emang semelelahkan itu sih guys. Tips survive kuliah IT. Gue nggak tahu waktu selama 4 tahun gue jaketian sambil kuliah, gue tuh autopilot kayak kok gue kuat ya. Kayaknya gue nggak tidur sih. Karena jujur sampai sekarang tuh jam tidur gue emang rusak banget. Karena gue kebiasa dari zaman kuliah sama JKT itu gue pulang latihan, gue lanjut belajar. Kayak ya udahlah tidur nanti aja gitu. Kayak gue lebih takut gue nggak bisa ngerjain ujian daripada gue kurang tidur gitu, karena gue juga orangnya nggak ngantuk kan sih, maksudnya gue bisa nahan ngantuk. Jadi ya mau nggak mau emang emang harus ada yang dikorbanin, nggak maksudnya kayak lu nggak bisa menang di semua aspek gitu, kayak ada yang harus dikorbanin. Jam tidur gue korbanin. Aku kuliahnya pagi dulu, pagi sampai siang, kadang ada kelas sore itu aku suka suka skip karena antara ada latihan atau ada teater. S2 incer MIT. Enggak, aku pengen banget di NYU. Aku nggak tahu kenapa kayak ada personal attachment sama New York, kayak gue suka banget sama New York. Cuman pilihan other optionnya sih paling di Singapura. Orang tua aku sih lebih prefer aku di Singapura, soalnya katanya deket kalau mau disamperin. Cuman aku pengennya kalau bisa di New York ya pengen di New York, cuman ya bahaya dan aku sendiri juga kan nanti ke sana. S2 iya, aku tuh sempat kepikiran pengen ke Jepang deh S2 ambil ini game design. Soalnya kan aku sempat lihat tuh kayak jurusan game design di Jepang. Cuman aku pikir-pikir lagi kalau di Jepang tuh ngabisin waktunya lebih banyak karena kita buang setahun lagi buat belajar bahasanya. Itu pun kalau kita udah lancar gitu kan. Maksudnya selain belajar matkulnya kita belajarin bahasanya juga. Terus susah kan bahasa Jepang.
Lu kesal selama ambil jurusan itu. Jurusan apa? Jurusan IT. Keluh kesah selama ambil jurusan IT. Eh, apa ya? Susah sih, kayak karena ngoding tuh bukan hafalan absolut gitu. Kayak ngoding tuh sama kayak dance, kan gue udah pernah bilang nih, ngoding tuh sama kayak dance, dua-duanya lu harus latihan. Jadi basically half sebagian waktu di hidup lu tuh lu habisin buat buat latihan dance dan latihan ngoding. Kayak udah lu nggak ada waktu buat yang lain. If you wanna be good at both, lo korbanin yang lain, waktu lu cuma buat dua itu doang. Karena ngoding tuh bukan hafalan, kayak bukan kayak teori gitu, teori pasti gitu. Bukan copy paste, nggak bisa. Mau ngoding apapun, codingan orang sama codingan lu tuh pasti ada bedanya. Kelihatan bedanya. Kopas pun ada ilmunya, benar. Kopas pun ada ilmunya. Beda orang beda logik ya. Cuman lu doang yang SR bahas beginian. Kalau terlalu berat topiknya, maaf. Kayak ini gue tahu sih ini not for everyone, kayak nggak semua orang bisa ngerti showroom gue, cuman kalau some of you enjoy it ya, ya udah, ya udah. Makasih. Makasih. Iya, tahu kok. Kalau seni ambil workshop atau sejenis apa? Iya, gue tuh mikir kayak apa ya yang relate gitu sama yang gue kerjakan gitu, yang bisa berguna. Karena jujur gue ngambil ngambil IT tapi jadi member JKT tuh ya jadinya gelar gue nggak kepake juga. Ya nggak apa-apa, nggak selamanya nggak kepake, cuman for now nggak kepake kan, dia masih jadi idol. Benerin website JKT guys, website JKT tuh kayaknya yang ngurus tuh bukan bukan ini deh, bukan yang di sini deh. Karena gue sempet nanya-nanya waktu itu ke Om JOT soal website JKT, dan emang gue agak bingung sih sebenarnya sama apa, sama cara kerjanya, karena kayaknya yang ngurusin tuh orang Jepangnya, dari Jepangnya gitu. Emang nggak bisa banyak diutak-atik gitu. Ini gue nggak nanya detail sih, cuman gue tanya lo, iya kak itu website JKT bisa diimprove apa nggak ya gitu. Kayak gue sempet nanya kan, kayak siapa tahu buat project magang gue bisa gitu kan. Terus katanya dia jelasin tuh, cuman gue nggak ngerti. Itu justru itu karena gue nggak ngerti. Jadi yang sepemahaman gue itu tuh emang pihak ketiga dari Jepang kayaknya. Dia bukan pure tim sini yang buat dari nol gitu, kayak enggak. Kalau streaming lag itu kan dari server apa, server yang nge-streaminginnya. Jadi kayak sebenarnya nggak bisa diapa-apain sih, kayak masalah, kalau masalah server mah ya kayak mau gimana gitu. Iya, yeah, server server platformnya streamingannya yang bermasalah. Ya kalau soal pindah platform ya bukan apa, tidak, keputusan bukan di tangan saya ya, kayak saya kan cuman ngerti aja gitu apa yang bermasalah gitu.
Jam berapa? Jam 7:30 ya? Dah. Udah ya guys, mudahan ya guys. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Ih, pucet banget dah gua. Dasar pinggir jurang mulu. Nggak apa-apa kan kalian suka yang pinggir jurang. Ya nggak? Yuk, absen, absen, absen. Absen. Nomor 1 ada... Ini deh dari live ranking aja deh. Ada Kak Yoga Laksana. Yeay, thank you. Ada Kak Dias. Thank you. Ada kiosku. Kiosku 7. Siapa ini? Kiosk. Thank you ya. Makasih udah mampir. Ada Kak Nadif, ada Dapa, ada Budi. Gue panggilnya Budi aja ya, Budianto ya. Ada Saras, ada B. Nih, Kang Galon. Ada Kapahri, ada Amj. Di setiap kelebihan pasti ada kembalian, memang. Tapi nggak gitu konsepnya. Ada Alfian, ada Awan Ardi. Gue mau bikin Sanbatsu ah. Ada Kak Aldo Andre, ada Devin Booker, ada Richard Alexander Hermanto, ada Hasrul. Nah, kita bacain ini Undergirls. Ada Kak Novanta Teresia sendiri, ada Kak Sofian, ada fans sepu JKT48 mantap. Ada Istianti KP, ada Kak Nisachi, ada Ricky MD, ada Kak Dendi, ada Reza MQ, ada ACK7, ada Kak Ardian, ada Kangen Orel, ada Otak Geser, ada Kak Hideo, ada XD, ada Kak Rastra, sama ada A5 Gotta Be Better. Thank you ya. Siapa ini? Thank you banget dan nonton showroom. Siap sekamar sama Fioni kan? Boleh kamar sendiri aja gak sih Om JOT? Tolong. Kasihani saya. Kasihani saya lah. Bayangin gue capek abis off air dan gue harus ngeladenin Fioni lagi. Kayak lu gak kasihan sama gue. Gak lah guys, tapi sumpah ya. Gue beneran terheran-heran sama Fioni. Kayak mungkin banyak yang ngerasa ketidaktahuan dia itu gimmick ya. Kayak ini dia emang senggak tahu ini. Tapi dia emang senggak tahu itu guys. Maksudnya tidak di sosial media pun dia se-clueless itu. Gue juga kaget kayak oh beneran gak tahu, ternyata beneran senggak tahu itu. Jadi jangan heran. Emang aneh orangnya. Maaf ya Fioni. Aku nggak ngejudge kamu tapi kamu emang aneh. Ya, jadi segitu saja showroom hari ini. Weh, kayak presentasi gue. Ya, gue lihat-lihat tuh ada info langit tuh. Ingat gak yang di base. Tuh tau lah base yang gue maksud. Terus ada yang ngirim ini kan. Kayak ngirim hanya sebuah urutan. YTTA. YTTA. Gue mau nanya aja sih sama orangnya. Kayak kenapa sih? Kayak kenapa lu nggak sabar gue graduate? Kayak kenapa gitu? Kayak panas ya di sana ya? Panas ya, gue masih di sini, masih going strong. Gak apa,
latihan panas yang lama. Bye guys, makasih udah nonton.